Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Simanjuntak dalam Awaken Spirit Channel. Hari ini saya tidak memberikan renungan, tetapi saya memberikan jawaban atas pertanyaan yang masuk. Dan pertanyaan tersebut berasal dari Kejadian 19 ayat 5, saya akan bacakan. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Ya, pertanyaannya, apa arti kalimat supaya kami pakai mereka? Ya, jadi di sini saya melihat bahasa Ibrani dari kami pakai mereka, ya, pakai itu memakai bahasa asli yada. Nah, kata yada mempunyai beberapa pengertian, antara lain mengenal sesuatu, bersetubuh, ya, seperti itu. Atau pengenalan juga, pengenalan akan sesuatu begitu. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus kembali lihat konteksnya. Dan untuk mempermudah saya mendapatkan penjelasan tentang konteksnya, saya mendapatkan keterangan dari seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada abad-abad pertama bernama Josephus. Josephus ini cukup terkenal. Dia menulis di dalam bukunya seperti demikian. Tentunya orang-orang Sodom memandang tamu-tamu dari Lot itu berwajah yang begitu rupawan, begitu menawan, begitu ya, mungkin begitu gantengnya, sehingga wajah tersebut menimbulkan nafsu bagi orang-orang Sodom dan menyebabkan mereka menyerang Lot dengan suara-suara yang sebenarnya memalukan, ya. Sebab mereka berkata, "Bawalah mereka kepada kami agar kami yada mereka." Nah, ini dia. Kata yada ini apa? Mengenalkah? Berkenalan sajakah? Atau untuk mendapatkan pengetahuan tentang tamu-tamu Lot? Atau untuk bersetubuh dengan tamu-tamu tersebut? Nah, di sini saya akan membandingkan konteksnya, kejadiannya dengan kitab Kejadian dengan kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 22, ya. Jadi kita akan bandingkan dengan kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 22. Saya akan bacakan. "Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, 'Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia.'" Ya, sama-sama kata pakai, sama-sama kata yada. Nah, di sini Josephus melihat bahwa sebenarnya kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang Kanaan itu ya seperti itu. Hendak memakai orang-orang asing yang melintas di daerah mereka, ya, atau juga orang-orang kafir lainnya. Jadi tidak hanya sebatas orang Kanaan, bahwa persetubuhan antara laki-laki dan laki-laki itu biasa bagi orang-orang kafir dan sudah lazim begitu. Nah, sementara bagi orang Israel ini sangat bertentangan. Musa di dalam Imamat 18:22 mengatakan, jika ada laki-laki berhubungan badan dengan seorang laki-laki seperti berhubungan badan dengan seorang perempuan, ini layak untuk dihukum mati, begitu ya. Nah, jadi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi kalau menurut saya, ya, kata yada di sini adalah,
Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan 2 ayat untuk memberikan keterangan tambahan dari apa yang akan saya katakan. Pertama dari Yesaya 3 ayat 9. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Ya, itu yang pertama, Yesaya 3 ayat 9. Kemudian firman Tuhan yang kedua yang saya bacakan adalah dari Yudas 1 ayat 7. Demikian firmannya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya, dari 2 ayat yang mendukung ini menjelaskan kata yada di sini adalah bersetubuh. Jadi orang-orang Sodom itu, para pria dari yang tua sampai yang muda ingin bersetubuh dengan tamu-tamunya Lot ini, yang adalah malaikat. Ya, jadi tentu saja ini adalah kekejian bagi Allah, dan Allah sangat menentangnya. Dan karena itu kebiasaan orang-orang Sodom dan Gomora, maka Tuhan sebagaimana Yudas 1 ayat 7 menyatakan bahwa Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Ya, nah di sini juga sekaligus saya mengingatkan kepada kita bahwa kalau itu menjadi kebiasaan orang Kanaan, orang kafir, tentu tidak bisa serta-merta menjadi kebiasaan bangsa Yahudi walaupun mereka bertetangga. Karena ada hukum dari Allah yang mereka harus pegang. Demikian juga bagi kita, orang percaya kepada Tuhan. Jika kita mengaku orang Kristen, percaya Kristus, tapi kenapa kita masih terjebak dalam perilaku-perilaku yang tidak berkenan pada Tuhan di dalam masalah seksual? Kalau preferensi seks Anda adalah LGBT, Anda merasa terperangkap jiwanya di dalam badan pria, tapi jiwa Anda merasa wanita, yaitu hak Anda tahu seharusnya bagaimana. Tetapi jangan sampai terjebak dalam melakukan hubungan seks yang tidak berkenan pada Tuhan. Ya, pernah juga saya dalam kesaksian saya waktu beberapa minggu yang lalu, dosa pemburit itu sama dengan dosa menyembah berhala. Sama-sama dosa sih. Dan itu orang-orang seperti itu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga katanya. Jadi ingat, di sini selagi Anda mendengar, Anda yang mungkin masih bergumul tentang preferensi seksual Anda dan juga kaitan-kaitan di selanjutnya termasuk dalam berhubungan seks, ingatlah, hal itu menjadi kejijikan bagi Allah. Antara pria dengan pria berhubungan seks, antara wanita dengan wanita berhubungan seks, itu kejijikan. Kalau orang lain biasa melakukan, ya terserah, tetapi sebagai orang percaya kita tidak boleh melakukannya. Saya yakin ini bisa membantu Anda untuk melewati pergumulan yang tidak mudah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok malam. Bye.